Selamat malam semua. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah tengah minggu kita. Senang bersama dengan saudara di dalam ibadah, untuk kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau, berkumpul di dalam hadirat-Mu. Berkati pertemuan ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Kami yakin percaya Kau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu nyata. Oleh belas kasih-Mu, kami mau bersuka cita di dalam Engkau, di dalam pertemuan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau akan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Dialah sumber pengharapan kita. Dia adalah kebenaran yang selalu kita pegang. Amin. Kita mau akan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, amin. Kau kebenaran yang selalu bergerak. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah.
pujian penyembahan kita. Kita mau katakan sama-sama, ku hidup karena anugerah. Tiada satupun yang kami banggakan ya Bapa. Semua karena cinta-Mu pada kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tiada satu yang mau banggakan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, bimbing jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan dengan segenap hati, katakan dengan segenap kerinduan, inilah pujian kami ya Bapa. Kami katakan pujian di dalam Engkau. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, ini jalanku. Kau Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Inilah pujian kami ya Bapa. Engkau alasan sehingga kami ada di tempat ini. Engkau alasan untuk kami hidup. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Izinkan kami memuliakan Engkau lewat pujian kami. Kami katakan dengan segenap hati kami, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuliakan nama-Nya lewat segenap hati kita. Mari kita memuliakan nama-Nya lewat pujian kita. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kuasa luar biasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita masuk di dalam doa pada saat ini. Kita yakin dan percaya semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan
atas segala sesuatu. Apapun keadaan pada saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan sanggup melawan, Tuhan sanggup menyertai, dan kita yakin percaya setiap pribadi kita, setiap kita memiliki kebangunan rohani, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup. Mari kita bawa di dalam doa untuk pemimpin bangsa dan negara kita. Kita yakin dan percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan selalu berkarya, menyertai, memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin kita di gereja kita. Ada Pastor Rick and Lois Screamers yang berada di dalam pelayanan di Geraldton, kita mau bawa di dalam doa. Demikian juga Pastor Rob and Walls yang berada di dalam pelayanan di Paramata. Kita yakin percaya Tuhan melawat, menyertai pastor-pastor ini. Demikian juga Pastor JNS Hanslo yang berada di dalam pelayanan di Kota Kupang. Mari kita bawa di dalam doa biar Tuhan menyertai, dan kita yakin dan percaya bahwa ada kebangunan luar biasa di dalam iman percaya, khususnya untuk jemaat-jemaat yang dilayani. Amin. Dan saya yakin percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan, ada kebutuhan doa. Jadi jangan malu memperkatakan apa itu di dalam hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita percaya di dalam iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya mendorong saudara dukungan doa untuk pelayanan kita di tempat ini, untuk keluarga Pak Hari yang ditinggalkan, ada Kiki, ada Joshua, Rahel, biar Tuhan menyertai. Demikian juga setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, biarlah kita di dalam perlindungan Tuhan. Kita imani dan percaya bahwa kita berada di dalam Tuhan. Untuk itu saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, mari perkatakan itu di hadapannya pada saat ini, di dalam iman, di dalam kerinduan, dan kita yakin percaya jawaban dari Tuhan indah pada waktunya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk berada di dalam Engkau pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan segala perkara Tuhan. Kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau ada jawaban ya Bapa, dan di dalam Engkau ada keselamatan ya Tuhan. Kami mau bawa di dalam doa Tuhan pada saat itu bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biarlah semua di dalam Engkau, di dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan setiap hikmat semua berasal daripadamu Tuhan, di dalam kebijakan yang mereka ambil ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa Tuhan untuk gereja-gereja kami yang berada di dalam persekutuan kami. Ada Pastor Rick and Lois Screamers Tuhan yang melayani di Geraldton Tuhan, tolong ya Bapa, di dalam Engkau mau pakai pelayanan mereka. Engkau memberkati seluruh jemaat ya Bapa, dan kami percaya kasih setia-Mu Tuhan tetap ada kebangunan rohani Tuhan, ada jiwa-jiwa yang baru Tuhan yang diubahkan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya untuk gereja kami yang ada di Paramata Tuhan, Engkau melihat hati Pastor Rob and Ann Walls Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, Engkau mau pakai seluruh jemaat ya Bapa, biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga melihat gereja kami di Kota Kupang Tuhan, Engkau melihat Tuhan, ada Pastor JNS Hamslo, Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan, menjadi pelayanan yang berkenan di dalam Engkau. Kami yakin percaya Tuhan terjadi kebangunan rohani, ada jiwa-jiwa yang selalu baru Tuhan yang membawa ya Tuhan hidup pertobatan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kami jemaat yang ada di gereja Kalimalang Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau melihat situasi keadaan kami, Engkau melihat Tuhan hati dan kerinduan kami, Engkau melihat ya Tuhan setiap keluarga kami, pekerjaan kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami ya Bapa. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kasih setia-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau, pribadi yang rindu Tuhan untuk di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam Engkau. Engkau mau melawat Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, apa yang kami lakukan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Mari kita memuliakan nama Tuhan kita dengan pengucapan syukur. Kita mau percaya untuk apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Silakan duduk saudara, amin yang kekasih di dalam Kristus Tuhan. Ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Kita akan kembali beribadah seperti biasa pada hari Minggu di tempat ini. Kita mau ibadah jam 10.30 pagi dan jam 15.30 kita ada ibadah di tempat itu sore harinya. Dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk kita mengambil waktu untuk berdoa senantiasa. Kita mau berdoa biar Tuhan terus menolong kita, menyertai kita, dan kita yakin percaya apa yang kita lakukan di tempat ini. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan jamahan Tuhan untuk selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan juga melihat pada akhir bulan ini kita ada KKR di gereja induk kita di Pulau Gadung, tepatnya hari Jumat dan hari Sabtu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang mendukung acara ini yang akan dilayani oleh Pastor Alvin dari The Door. Jadi kita mau bersuka cita saat kita berada di dalam perkara Tuhan. Jadi mari kita memulai hari kita di dalam doa. Mari selalu senantiasa untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita memulai hari kita di dalam doa untuk kita mengucap syukur untuk apa yang akan Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mendorong juga saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain di tempat ini. Karena saya yakin percaya bahwa kekuatan kita, doa dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita akan menyiapkan hati kita, memberikan persembahan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada saat-saat ini kita yakin dan percaya bahwa kekhawatiran sangat-sangat menyerang kehidupan kita. Ketakutan sangat menyerang kehidupan kita. Langkah kita seperti kita tidak mengerti kemana arah tujuan kita. Tetapi saya mau katakan penting bagi kita sebagai orang percaya di tempat ini, sebagai orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara mengenai keuangan adalah berbicara mengenai kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu segala sesuatu, sumber keuangan kita berasal dari apa yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita, membuka jalan di dalam pekerjaan kita, memberkati sumber-sumber keuangan kita, baik usaha kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut. Ketika Tuhan menyertai kita pada tahun-tahun sebelumnya, saya yakin percaya juga pada tahun-tahun ke depannya Tuhan akan lebih lagi akan menyertai kita. Kenapa saya katakan hal sedemikian? Karena kita memiliki hati yang memiliki kehidupan yang disiplin di dalam pemberian, di dalam persepuluhan, dan di dalam segala sesuatu untuk kita dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi saya mendorong saudara mari memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di situ kita bisa melihat nilai-nilai karya Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Biarlah melalui persembahan kita berkat Tuhan dinyatakan di dalam keuangan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau izinkan kami untuk beribadah di tempat ini. Walaupun masih beribadah di dalam keterbatasan, tapi kami yakin percaya kuasa Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami siap memberi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sambil memberi matakan pujian bagi Tuhan sangkakala. Bila sangkakala, amin. Pujian yang sangat-sangat indah untuk kita bisa mendengarkan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Senang bersama dengan saudara di dalam ibadah tengah minggu pada saat ini. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan. Dan kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 33. Saya akan bacakan kepada kita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergumul? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berjualah mereka mengandalnya.
Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkumpul dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui pemberitaan firman pada saat ini kami dibangun, kami diingatkan mengenai suatu pesan bahwa menghadapi segala tantangan, pada saat kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau nyatakan kemenangan. Tuhan, tolong singkapkan suatu rahasia dan yang pesan yang menguatkan iman percaya kami pada saat-saat ini. Kami yakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, dan di dalam Engkau ada pengharapan. Engkau melawat kami semua, sempurnakan apa yang kurang, dan berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan suatu pesan yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan, amin. Senang bersama dengan saudara. Kita yakin percaya bahwa kita masih bisa diizinkan untuk beribadah di tengah minggu ini, amin. Kita telah melewati masa-masa bagaimana keadaan kota dibatasi dengan PSBB. Kita melihat di sini adalah kisah bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Mereka dipersiapkan oleh Tuhan ke-12 suku bangsa Israel untuk mengintai tanah yang mereka akan tuju. Kita lihat di sini adalah masa lalu adalah suatu sejarah. Masa sekarang adalah suatu realitas kehidupan yang kita alami, dan masa depan adalah suatu harapan yang akan kita tuju. Itulah gambaran yang bangsa Israel alami pada saat mereka menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa, memberikan suatu pesan kepada Musa, supaya Musa memberikan suatu pesan atau memerintahkan kepada 12 orang yang mewakili atau yang mewakili setiap suku dari bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan
yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Ke-12 pengintai masing-masing mewakili 12 suku bangsa Israel. Ada suku Ruben, ada suku Simeon, ada suku Yehuda, ada suku Isakar, ada suku Efraim, ada suku Benyamin, ada suku Zebulon, ada suku Manasye, ada suku Dan, ada suku Asyer, ada suku Naftali, dan ada suku Gad. Musa menyuruh mereka untuk mengamati tanah Kanaan. Bagaimana keadaan penduduknya? Apakah mereka lemah atau kuat? Bagaimana keadaan di sana? Apakah jumlah penduduknya banyak atau sedikit? Bagaimana tempat tinggal mereka? Apakah dalam keadaan terbuka atau bergumul? Bagaimana dengan tanahnya? Apakah subur atau kering? Serta bagaimana pohon-pohon yang ada di sana? Apakah tersedia atau tidak? Inilah suatu pesan yang Musa sampaikan kepada ke-12 pengintai. Bahwa ini adalah tentang berbicara tentang apa yang disebut tentang nilai kehidupan selanjutnya. Dan kita lihat setelah 40 hari mereka melaporkan kepada Musa dan Harun serta kepada umat Israel. Mereka membawa suatu laporan yang sangat-sangat membahagiakan orang Israel. Karena pada saat mereka memberikan laporan, mereka membawa bukti juga berupa buah delima, buah ara, dan buah anggur. Mereka melaporkan bahwa tanah itu melimpah susu dan madu. Tanahnya sangat subur dan tanaman di sana sangat bagus. Mereka bersukacita, mereka bersorak saat mendengarkan pesan itu. Karena saya dipercaya bahwa bangsa Israel sangat lelah di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka. Bukan hanya waktu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi memakan waktu yang sangat begitu lama. Mereka begitu didisiplinkan oleh Tuhan dengan berbagai suatu pesan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan mereka menunjukkan bagaimana perlawanan mereka. Mereka menunjukkan bagaimana rasa kekebalan yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka menunjukkan suatu emosi mereka, keegoisan mereka. Dan ketika sampai pada ujung atau akhir dari perjalanan mereka, Musa menyuruh untuk mengintai keadaan negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bersorak ketika mendengarkan suatu pesan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang memiliki tanah kesuburan. Ada suatu kehidupan yang sangat nyaman di sana. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Tanahnya sangat subur. Kita lihat tadi dari bacaan kita, itulah yang dipesankan oleh Musa kepada mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka memberikan suatu laporan yang kedua. Laporan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa kota itu dihuni oleh orang-orang kuat dan perawakannya kekal seperti raksasa, bahkan mereka memakan penduduknya sendiri. Ketika mereka mendengar hal itu, dari laporan, dari rasa sukacita, seketika juga berubah menjadi duka cita. Yang harapannya tadi menjadi
putus asa pada saat mendengarkan laporan dari ke-12 pengintai tersebut. Inilah realitas yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti seakan-akan bahwa kita tidak memiliki iman, bahwa seakan-akan kita tidak bersama dengan Kristus untuk kita dapat menjalani kehidupan. Kita lupa bagaimana Tuhan telah menyertai kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dan dari hari ke hari. Sangat luar biasa kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Anugerahnya Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika mendengarkan sesuatu pesan, langsung kita mengambil suatu kesimpulan tersendiri, seakan-akan bahwa apa yang akan kita hadapi ke depannya adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lalui atau kita lewati. Kenapa hal yang demikian bisa terjadi? Karena kita hanya bersandar di dalam kemampuan kita, seakan-akan kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita dari setiap apa yang kita hadapi. Saya yakin percaya bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang bersungut-sungut pada saat itu. Mereka mengingat kembali tentang kehidupan mereka di tanah Mesir, dan seakan-akan mereka berkata bahwa lebih baik berada di tanah Mesir daripada berada di dalam tanah Kanaan yang akan membawa kehancuran di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa tujuan mereka karena ada sesuatu rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa ada suatu pesan penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya terfokus dengan laporan yang disampaikan oleh ke-12 pengintai ini. Mereka tidak melihat apa itu tentang janji Tuhan. Tapi kita lihat di sini, amin, dari kisah ini, kita sebagai orang percaya, saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita menerima janjinya di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat-ayat ke-28. Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada suatu janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita, sama kepada bangsa Israel, untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi kita lihat, amin, di dalam prosesnya Tuhan mau membentuk atau memproses orang-orang yang memegang janji Tuhan. Tapi kita lihat ada dua orang yang berbeda menyampaikan laporan kepada Musa, Harun, dan kepada bangsa Israel. Mereka itu adalah Yosua dan Kaleb. Mereka mengoyakkan pakaiannya karena tidak setuju dengan laporan ke-10 pengintai tersebut.
Kita lihat di dalam kisahnya, di dalam Bilangan pasal yang ke-14, adanya suatu pertentangan yang sangat luar biasa terjadi karena ketidaksetujuan Yosua dan Kaleb di dalam laporan ke-10 pengintai ini. Lalu segenap umat Israel mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ada suatu duka cita yang sangat luar biasa dan mereka bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb memberikan suatu pesan bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri. Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Ini adalah suatu pribadi Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam suatu mengambil kesimpulan. Yosua dan Kaleb telah melihat bagaimana penyertaan, mengingat apa setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat ke-3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk kita dapat bermegah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan memberikan janji dan pengharapan kepada kita, bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi setiap apa yang menjadi pergumulan kita, bahwa Tuhan memberikan pengharapan bagi kita, sehingga dari itu apa yang Tuhan menginginkan bahwa kita janganlah takut. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Bahwa kita akan menerima janji dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita pengharapan dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perjalanan kehidupan kita adalah awal di dalam proses-prosesnya Tuhan. Kita telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memelihara bahwa hati kita terfokus kepada Tuhan, hati kita tidak memberontak kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kita bisa melewati masa-masa sulit sekalipun yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Kita sanggup melakukan segala sesuatu karena Tuhan menyertai kita. Untuk itu kita mengatakan kepada kita, saya mengatakan kepada kita, janganlah takut. Bangsa Israel mengalami masa-masa sulit sekalipun dalam kehidupan mereka. Mereka melewati karena ada orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya juga bagi kita semua, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, saya yakin percaya bahwa perjalanan kita, masa depan kita di dalam Tuhan, kita akan sampai pada akhirnya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai, pada akhirnya bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan. Jadi saya mendorong saudara, inilah waktu yang terbaik bagi kita, supaya kita tetap bertekun di dalam segala sesuatu, sehingga iman kita dapat bertumbuh, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kabar yang Kau berikan kepada kami tentang kebenaran akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa berada di dalam Engkau. Sebelum kami mengakhiri ya Bapa, ada suatu undangan yang Kau berikan bagi kami semua. Saya mau katakan kepada kita sebelum kita menutup di dalam doa, ada suatu undangan bagi kita berbicara mengenai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, sejauh mana kita memiliki respon yang baik di dalam Tuhan. Kalau saudara pada saat ini yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir di dalam ibadah tengah minggu pada saat ini, mungkin saudara menjalani kehidupan ini dengan penuh yang disebut sebagai menjalani apa adanya, atau melakukan segala sesuatu berupa rutinitas, dan saudara tidak mengerti arah dan tujuan hidup. Saudara berpikir bahwa lebih baik mengalir saja. Tapi saya mengatakan kepada kita semua bahwa di dalam hidup ini ada suatu janji atau ada suatu pengharapan, yaitu ujung dari kehidupan kita selanjutnya. Firman Tuhan berbicara bahwa Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap yang mengikuti Dia. Kalau saudara belum menjadi pengikut Kristus karena saudara hidup di dalam dosa, atau saudara masih bermain-main di dalam kehidupan dosa, tapi saya mau katakan kepada saudara, itu bukan suatu jaminan bahwa saudara memiliki kebahagiaan yang sejati. Tapi yang jawaban yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jawaban. Kalau saudara mau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saudara, hal yang sederhana yang saya lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Tuhan tolong saya, Tuhan beritakan kebenaran-kebenaran itu senantiasa di dalam kehidupan saya. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengikuti doa saya pada saat ini. Katakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan, saya manusia berdosa. Saya kehilangan arah di dalam mengikuti Engkau. Tuhan tolong saya dalam hidup saya. Jangan biarkan saya melangkah seperti
perahu yang diombang-ambingkan di lautan, yang tidak memiliki arah dan tujuan. Tapi jadikan saya pribadi yang selalu terfokus di dalam Engkau. Tuhan, tolong saya di dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga saya, di dalam keuangan saya, di dalam kesehatan saya. Saat ini Tuhan, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. Tuhan, tolong saya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih bagi setiap yang menerima keputusan. Saya mau katakan damai sejahtera Bapa dari Bapa di surga menyertai kehidupan saudara. Mari kita fokus di dalam Dia, di dalam hal-hal ilahi, karena di dalam Tuhan ada jawaban. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, dan Kau mempertemukan kami kembali di dalam pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan, kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau ada jalan, di dalam Engkau ada jawaban. Penyertaan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Engkau lingkupi kami di dalam kebenaran akan firman-Mu, dan Engkau menyinari kami di dalam langkah-langkah kami oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Senang bersama dengan saudara di dalam iman, dan kita akan bertemu kembali pada hari Minggu di dalam ibadah raya kita jam 10.30. Terima kasih. Tuhan